Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Luis Zevanya dari kelas Teknik Elektro C, Stabuk 2023 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan perangkaian simulasi koordinasi perangkaian kelistrikan, proteksi, dan relay menggunakan aplikasi etap untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah proteksi dan relay. Langsung saja. Baik, di sini saya gunakan untuk tegangan sumbernya itu ialah power grid, kemudian disambung dengan transformator step down. Di sini saya rubah namanya menjadi sumber, yaitu PLN dengan kilovolt rated-nya itu 110 saja. Oke. Oh ya, di sini saya lupa untuk MVSHC-nya belum saya atur tadi. Di sini saya gunakan sebesar 200. Oke. Nah, di sini terdapat bus 1 di antara trafo dan power grid tadi sebagai penanda wilayah nantinya, wilayah proteksi. Nah, di sini bus 1 110 kV sesuai dengan yang saya atur tadi untuk kilovolt di power grid atau PLN-nya. Kemudian di sini ada trafo 1. Trafo satunya ini terhubung ke bus 1 tadi, primer kan. Nah, sekundernya belum kita setting nanti. Mungkin kita letakkan dulu untuk hubungan selanjutnya, yakni bus. Busnya di sini adalah bus 2. Di sini saya akan merangkai 2 feeder, namun yang kita analisa lebih mendalam ialah 1 feeder sebelah kiri. Nah, langsung saja saya sambungkan. Nah, di sini langsung terdapat dari bus 1 ke bus 2, primer sekunder. Langsung saja pada ratingnya, di sini saya ingin merating kilovoltnya itu sebesar 50 kV. Dengan rating yakni 5 saja. Di sini transformator 1 itu dia dari PLN tadi 100 kV di step down kan menjadi 50 dan MVA-nya itu sebesar 5. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya gunakan lagi transformator yang langsung terhubung ke bus 2 sebagai feeder percabangan feeder yang ada pada jaringan ini. Dan langsung saja kita hubungkan pada beban. Di sini saya gunakan bebannya ialah motor. Nah, motornya ini kita sambungkan ke transformator. Ketika kita mengkaitkan antara satu komponen dengan komponen lainnya akan terdapat yang namanya bus sebagai wilayah pembatas antara wilayah yang menandakan adanya hubungan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Baik. Oke. Sini saya coba untuk rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, baik. Ini kita telah merangkai rangkaian awalnya. Kita isi dulu indikator seperti tegangan, power factor atau faktor daya, kemudian besaran MVAR pada tiap-tiap komponen yang sudah kita hubungkan.
transformator 2, primernya dari bus 2, kemudian secondnya ke bus 4. Saya bikin ratingnya di sini. Primernya 50, saya ingin menurunkannya ke 11 kV. Boleh MVA-nya saya gunakan sebesar 3 saja. Oke. Nah, kemudian pada transformator 3 kita lihat primernya dari bus 2, kemudian sekundernya ke bus 3 sesuai. Secondnya saya buat sebesar sama saja 11, namun MVA-nya di sini saya bikin 2. Oke. Nah, sekarang kita penyetingan nilai motor yang digunakan. Nah, motor yang saya gunakan ini saya mau gunakan sebesar 200 bebannya 200 kW. Nah, untuk power factor sendiri saya gunakan 95 saja. Seperti yang kita ketahui, bentar, 95. Oke. Semakin dia mendekati 100, semakin bagus power factornya. Namun pada kenyataannya hampir nyaris ditemukan untuk power factor itu bernilai sempurna. Tapi mendekati sudah bagus. Kita coba, oke. Motor 2-nya kita setel untuk KW-nya saya ingin 300 saja, beda dengan sebelumnya. Nah, power factornya juga 95 aja. Oke. Saya tekan oke. Nah, berikut ini merupakan rangkaian awal sebelum saya letakkan sistem proteksi, relay, kemudian switch untuk penanggulangan terjadinya gangguan ke depannya. Kita lihat dulu bagaimana sistem ini berjalan, apakah sudah bisa. Nah, di sini terdapat transfer. Oh ya, baik. Saya lupa sebelumnya, maaf. Di sini saya lupa untuk mengatur impedansi transformatornya. Di mana langsung saja kita tekan ini untuk langsung mengisinya secara otomatis. Nah, pada transformator 2 juga demikian. Transformator 3 juga demikian. Oke. Nah, kalau sudah begini langsung kita lihat. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yang muncul. Di sini 100% itu menandakan persentase ketegangan yang dihasilkan itu masih 100%, masih bagus, belum adanya rugi-rugi tegangan atau rugi-rugi yang terjadi. Nah, rugi-ruginya ini semakin dia menjauh dari sumber ke percabangan-percabangan ke depannya lebih jauh, dia akan semakin menurun dari 100%, 99,66. Nah, bahkan pada percabangan terakhir di rangkaian saja ini dia makin turun 99,4, 99,17. Nah, di sini ada 527,6, J181,9. 527,6 sendiri ini adalah besar kilowattnya, KW-nya. Nah, J-nya ini sendiri itu melambangkan komponen reaktif atau kVAR-nya. Di mana besaran kilowatt dan kVAR-nya itu semakin dia ke bawah, ya semakin turun. Kenapa demikian? Karena ini tadi, nilai dari rugi-ruginya juga semakin besar. Sehingga persentase untuk keoptimalan tegangan yang mengalir semakin menurun dia. Dari 527,6 kilowattnya menjadi 210,5. Kemudian kVAR-nya jadi dari J181,9 jadi J69,2. Seperti itu. Baik, di sini langsung saja saya akan memasang proteksi pada rangkaian ini. Oke, di sini saya akan menggunakan switch terlebih dahulu. Di sini saya memfungsikannya sebagai CB atau circuit break. Nah, jika sudah, bentar. Oke, jika sudah, di sini saya gunakan
CT sebagai otak dari CB-nya ini untuk memberikan perintah CB untuk memutus atau bagaimana ke depannya. Nah, jadi CB-nya ini jadi CT-nya ini current transformer ini berfungsi sebagai pemerintah kepada switch nantinya ketika terjadi gangguan sehingga menghasilkan pemutusan yang mengakibatkan trip agar tidak terjadi kerusakan pada komponen. Nah, kemudian untuk pengaturan waktu pengerjaannya itu kita menggunakan overcurrent relay yang nanti kita sambungkan ke CT-nya tadi. Nah, di sini kita gunakan Oke. Langsung saja kita sambungkan antara relay dengan CT-nya. Jadi ibaratnya ini kalau saya analogikan, CT ini seperti timekeeper-nya. Nah, sementara CT-nya ini adalah pemberi keputusan untuk kepada switch untuk pemutus atau nyambung saja seperti itu. Oke, di sini saya langsung untuk penyetelan nilai-nilainya. Di sini saya masuk ke relay pertama. Nah, inputnya itu CT1. Ini CT1 kan sesuai CT1 tadi. Nah, outputnya di sini belum terisi, kita bikin tipenya itu SPST untuk switch yang pertama, yakni switch yang bekerja. Oh, ini maaf, ini delete. Nah, pas. Untuk OCR-nya, nah disinilah kita harus melakukan settingan, di mana seperti yang saya pelajari kita menggunakan library-nya itu Alstom dengan model P139. Oke. Nah, kemudian untuk ground-nya ini kita tidak usah menggunakan ground. Ini juga tidak perlu. Nah, untuk tipe kurvanya itu kita gunakan tipe yang normal aja. Normal inverse, kemudian pickup range-nya yang bawah, yaitu 0,1 sampai 4. Nah, kemudian tuh arus pickupnya sendiri, e-pickup, ini telah saya lakukan simulasi sebelumnya, saya menggunakan arus pickupnya itu sebesar 0,51 dengan time dial-nya itu 0,155. Oke. Nah, kemudian ini kita setel juga untuk relay 2-nya, kita add outputnya itu tentu saja ke SW2, switch 2. Oke, pas. Nah, saya di sini menggunakan untuk library-nya itu sama untuk semua relay yang bekerja, biar lebih mudah. Oke. Nah, kalau sudah begini, ini kita uncheck. Oke. Ini standar inverse atau normal inverse maksudnya. Ini kita samakan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini harus pickup yang saya gunakan ialah 0,77 dengan time dial-nya itu 0,3. Oke. Saya oke kan? Nah, kemudian untuk relay 2-nya saya setting seperti sama dengan dua relay sebelumnya tadi. Di sini device type-nya SPST, service ID-nya itu switch 3 untuk yang dioperasikannya nanti. Untuk penyetelan library-nya sama seperti yang lainnya. Oke. Ground-nya kita matikan. Pace-nya ini oke. Intinya pada penyetelan ini sama saja seperti
relay-relay sebelumnya. Nah, arus pickup di sini saya gunakan 0,99 dengan time dialnya itu 0,45 waktu dia bekerja nanti. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah relay yang keempat. Outputnya langsung saja kita tambahkan ke switch-nya. Switch 4 pas. Ground-nya kita matikan juga. Ini kita samakan. Di sini arus pickupnya saya gunakan 1 dengan time dialnya 0,7. Nah, untuk penyetingan relay sudah. Sekarang kita setting untuk nilai CT-nya. Nah, ini adalah nilai perbandingannya dulu nih, rasionya antara sisi primer dengan sekundernya. Ini jangan lupa, agar apa? Agar sesuai, terkondisikan ke relaynya nanti untuk dapat bekerja. Di sini saya gunakan 500:1. Oke. Untuk CT yang pertama, oke. Untuk CT yang kedua, saya gunakan 300:1. CT yang ketiga, kita gunakan 400. Oke. Kemudian yang terakhir saya gunakan ratingnya itu 300 saja juga. Kita samakan. Oke. Karena saya di sini akan menganalisa yang di bagian sini saja, bagian feeder sebelah kiri ini. Jadi feeder sebelah kanan mungkin kita abaikan saja di sini. Nah, bagaimana dengan arus yang berjalan setelah ini? Kita lihat. Nah, tadi sesuai dengan sebelumnya masih sama. Ini sebelum terjadinya gangguan. Bagaimana kalau saya letakkan adanya arus gangguan pada rangkaian ini setelah saya menambahkan adanya relay di sini, adanya sistem proteksi maksud saya. Nah, coba saya gunakan di sini. Power grid reaktansinya itu 0. Ada yang salah di sini. Baik, sebentar. Kita lihat, kita analisa dulu kesalahan-kesalahan tadi ada di mana saja. Oh, semua kesalahannya terjadi pada power grid. Kita lihat apa yang short circuitnya udah. Oh iya, di sini. Maaf sebelumnya saya lupa untuk men-setting nilai X atau R dari power grid ini. Ini fatal sekali. Dapat kita lihat bahwa tidak berjalan untuk sistem proteksi ketika terjadi gangguan kalau tidak kita setting nilai X atau R-nya. Di sini saya gunakan 8,7. Oke, saya oke kan? Nah, ketika sudah saya setting demikian, bagaimana ketika adanya arus gangguan terjadi pada rangkaian ini? Kita lihat. Nah, switch-nya bekerja. Oke. Coba kita setting ulang untuk yang di sini. Ratingnya ini 400:1. Ini ratingnya 300. Bagaimana jika ini ratingnya 200?
Kita letakkan kembali. Nah, berjalan sistemnya. Puji Tuhan saya berhasil. Di sini ketika saya letakkan adanya gangguan pada CT1, dia langsung membaca relaynya ini. Adanya relay dan CT-nya itu membaca adanya arus gangguan berlebih, sehingga dari relay dengan koordinasi waktu yang saya berikan tadi, dia memerintahkan CT ini nih untuk memutuskan di sini ketika terjadi gangguan pada sambungan alur motor 1. Nah, sehingga dia menutup. Ini sebagai proteksi utamanya. Kenapa yang relay 2 dan relay 3 juga ikut bekerja di sini? Ini dikarenakan inilah hebatnya sistem proteksi kelistrikan. Dia tidak hanya mengandalkan satu proteksi saja, melainkan ada proteksi sekunder atau proteksi lainnya ketika nanti satu ini tidak bekerja, tidak dapat menanggulangi masalahnya, maka dioperlah tugas proteksi itu ke relay 2 ini. Kemudian jika relay 2 juga tidak dapat, ke relay 3. Seperti itu. Makanya terdapat tanda X atau trip 1, 2, kemudian 3. Jika kemudian 3 ini tidak dapat, maka yang disinilah akan bekerja seperti yang tadi di awal saya buat, langsung bekerja ke sini. Itu karena tadi kesalahan di sini rasionya terlalu jauh antara rasio ini dengan yang ini. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan gangguan jika terjadi pada sambungan antara trafo 2 dengan bus 4 ini? Bagaimana yang akan terjadi pada rangkaian? Mari kita lihat. Nah, kalau terjadi gangguan pada trafonya itu, seperti saya bilang tadi, gangguannya itu ada pada bagian yang terdekat dengan switch, maka switch itu akan bekerja duluan. Jadi di sini switch 2-nya langsung bekerja dengan pengaturan relay 2 tadi. Jika dia gagal, maka langsung akan dialihkan proteksinya ke relay 3 ini. Jika ini gagal juga, maka langsunglah dialihkan ke switch 4 ini. Seperti itu. Nah, bagaimana jika gangguan terjadi pada sambungan bus 2 dengan trafo kedua ini? Kita lihat bahwasannya switch 3 langsung mengtrip di sini atas perintah relay 3 karena mendeteksi adanya arus gangguan. Ketika ini sebagai proteksi primer gagal, maka dia akan langsung gangguannya langsung merambat ke atas, dari itulah proteksi kan dari hilir ke hulu dia sistemnya. Jadi langsung ke atas, jadi diproteksilah di sini oleh switch 4. Seperti itu. Bagaimana dengan gangguan pada switch 4? Nah, ketika gangguan terjadi pada switch 4 ini, otomatis karena hanya dia gangguan terdekat, karena sistem gangguan itu kan dari hilir ke hulu, maka hanya dia sebagai trip utama di sini, sebagai pengaman utama. Jadi diharapkan switch 4-nya ini mampu memblokade adanya arus gangguan sehingga tidak sampai ke PLN atau arus sumbernya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada grafik yang dapat kita lihat dari hubungan antara relay-relay ini. Coba saya blok dulu. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Sebentar. Nah, dapat kita lihat di sini grafiknya ini atau kurva kita sebut, ini menunjukkan bahwasannya ada batas waktu minimum dan waktu atau waktu instantaneous
atau definite minimum time. Inilah hasil dari penyetelan waktu yang saya letakkan pada relay-relay yang bekerja tadi. Nah, artinya ketika arus gangguannya itu sangat besar, relay tidak lagi makin lambat mengikuti kurva inverse, tetapi akan bekerja pada waktu minimum tertentunya. Nah, di sini kan dapat kita lihat nih, relay satunya. Dia paling kiri dia. Ini kenapa dia paling kiri dan paling bawah pada kurva ini? Itu dia karena dialah yang bekerja paling cepat ketika terjadi gangguan pada motor tadi kan. Nah, sehingga dia sebagai proteksi utama dekat motor tadi. Nah, untuk relay 2 sendiri dia berada di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena relay 2 ini sebagai sekundernya, proteksi sekunder ketika terjadi gangguan pada motor tadi kan, karena dia switch ataupun pengaman kedua terdekat ataupun pengaman yang mengamankan jalur setelah jalurnya itu melewati relay 1. Jadi dia sebagai pengaman kedua ketika relay 1 gagal. Nah, yang di atas ini adalah relay 3. Dia bekerjanya itu paling, kita lihat kurvanya kan paling atas. Itu berarti dia sebagai backup upstream pada feedernya ini. Sehingga kalau dua tadi gagal dan satu gagal, feeder 3 lah yang membantu seperti itu. Ini juga berhasil kita buat grafiknya ini dikarenakan penyetelan waktu yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini tadi rangkaian saya. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin inilah yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian simulasi sistem proteksi dan relay sistem jaringan listrik untuk memenuhi tugas saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.